Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah SWT nikmat hidup. Kemudian hidup kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak juga ada artinya kalaupun kita sehat tapi kita tidak punya keimanan. Alhamdulillah dengan keimanan kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sekaligus sebenarnya adalah kebutuhan kita, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Semoga saja nikmat-nikmat itu akan selalu ditambah oleh Allah SWT. Akan makin sehat kita, semakin meningkat keimanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada pemimpin besar dunia, pilihan Allah yang sangat sayang kepada kita semua, sangat peduli dengan keadaan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja nama kita tercatat dalam barisan panjang orang-orang yang setia dan orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah insyaallah. Sehingga nanti di akhirat kita juga tercatat sebagai orang-orang yang mendapat syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Kita sering juga menyesal ketika hidup sekarang ini. Tetapi nanti ada penyesalan ketika kita akan meninggal dunia atau sakaratul maut. Begitu juga penyesalan ketika kita sudah di akhirat. Nah, penyesalan itu sering dikemukakan dalam pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kalau sudah kemudian terlambat kita menyesal, maka dia tidak punya arti apa-apa, tidak ada gunanya. Jangankan kita sudah meninggal dunia, sudah wafat, di dunia saja kita menyesal seperti menyesalnya Fir'aun laknatullah, masih hidup dia, Allah tidak terima. Lama ada hal gharaku, ketikanya masih dalam di kerongkongan nyawanya, ya, lalu dia baru mengatakan al-an wa qad asad. Baru dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Nah, Allah marah. Al-an wa qad asaita qablu. Sekarang engkau baru menyesal, baru mengakui durhaka, hai Fir'aun. Allah tidak terima. Apalagi nanti di akhirat. Dalam surah Al-Munafikun yang sering kita baca, ada penyesalan seseorang manusia ketika nyawanya sudah dikerongkongan juga. Nah, dia mengatakan kepada Allah SWT untuk minta diundurkan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau bolehlah diundur ajal saya, walaupun hanya sebentar saja. Apa katanya? Fa asaddaqa. Saya akan bersedekah. Dan saya termasuk orang-orang yang soleh hari ini. Tetapi itu tidak bisa.
Ini terjadi pada diri Sya'ban, seorang sahabat Rasulullah SAW yang orang soleh sebenarnya, orang taat ibadah, tetapi tetap ada penyesalan ketika dia akan meninggal dunia. Terdengar oleh istrinya 3 kalimat yang dia ungkapkan. Apa katanya? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Setelah itu baru dia meninggal dunia. Nah, ketika Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat mengunjunginya atau takziah setelah dia meninggal, karena beberapa hari dia datang, belum ada telepon ya. Di salah satu cara mencek jemaah ini tidak datang jemaah. Rasulullah bersama sahabat pergi ke rumahnya. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban sudah wafat. Tapi kata istrinya, dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Apa itu? Kalimat yang diucapkannya seperti yang kita sebutkan tadi. Saya tidak paham maksudnya. Kami berkeluarga tidak tahu apa maknanya. Rasulullah SAW tentu dikasih tahu oleh Allah SWT lewat malaikat. Apa makna dari ucapannya itu? Ternyata apa? Sebuah penyesalan. Apa yang disesalkan? Kenapa tidak lebih jauh? Karena sudah diukur-ukur oleh sahabat hari ini, oleh orang-orang sekarang ini. Ternyata jarak rumah dia itu, karena diketahui lokasinya itu, dengan Masjidil Nabawi itu lebih kurang 3 km. 3 km itu kalau jalan kaki ya lumayan juga tuh. Mungkin hampir 1 jam. Sudah begitu jauh jarak rumahnya, sementara dia rutin berjemaah, tapi ketika dia mau meninggal dunia, dia tetap menyesal. Apa katanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah SWT bagaimana besarnya pahala dia berulang berjalan kaki itu. Dalam hadis katakan 1 langkah saja dinaikkan derajat, dihapus 1 dosa. Ini berapa nih langkah? Sekarang ada jam yang bisa menghitung langkah ya. Luar biasa. Yang kedua kalimatnya adalah kenapa tidak yang baru? Ketika musim dingin dia memakai jaket. Yang barunya dipakai di dalam, yang di luarnya itu pakai yang lama. Artinya kan ketika udah agak panas kan dibuka, tentu yang nampak yang baru gitu. Tetapi ketika dia ketemu dengan seseorang yang kedinginan, yang bajunya tipis, dia kasihan. Lalu dibukanya lah jaketnya ini, diberikanlah kepada orang tadi. Ternyata karena orang betul-betul membutuhkan sekali waktu itu, kalau musim dingin itu di luar negeri kan tidak tanggung-tanggung ya. Lebih parah rasanya dari musim panas. Sangat besar pahalanya, tetapi dia memberikan yang di luar ya, yang lama. Muncul penyesalannya karena pahalanya sangat besar. Kenapa tidak yang baru? Jauh lebih besar lagi pahalanya. Jadi kita memberikan baju-baju second ini, ya ada juga penyesalan kita nanti. Ya, bagunya dibelikan yang baru. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ketika dia keluar dari masjid, pulang sholat, ketemu dengan pengemis yang sudah 3 hari tidak makan. Walaupun beliau juga makannya mungkin sekali sehari, tapi dia punya 1 potong roti. Akhirnya dia potong 2 roti, dikasih sama pengemis separuh. Ternyata karena orang sangat membutuhkan, pas waktunya, momennya, maka pahalanya tidak tanggung-tanggung. Tapi sayang sekali separuhnya. Kenapa saya tidak berikan semuanya? Muncul penyesalannya. Kenapa tidak semuanya? Itulah makna kalimat yang dia ucapkan ketika dia mau meninggal. Penyesalan. Padahal itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan ibadahnya, ya, perbuatan baiknya, tetap menyesal. Bagaimana orang-orang
yang tidak melakukan perbuatan baik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyesal nanti. Kemudian juga nanti di akhirat, sebagaimana sering dibaca oleh imam pada subuh Jumat, surat As-Sajdah, itu juga ada penyesalan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, ketika sudah dilihat-lihatkan oleh Allah SWT bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana gemuruhnya api neraka, diperlihatkan sama orang-orang berdosa, baru orang berdosa ini mengatakan kepada Allah SWT sebuah penyesalan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah kami lihat bagaimana hebatnya api neraka, luar biasa. Sudah berwarna hitam dia. Bagaimana gemuruhnya bunyi api neraka. Kalau dari jarak sekian puluh tahun saja itu terasa. Dan yang paling ringan itu adalah trompa atau sandal dari api neraka. Baru saja dipasang mendidih di otaknya. Tidak tanggung-tanggung. Maka ketika diperlihatkan itu, orang-orang berdosa baru mengatakan, sudah kami lihat, sudah mendengar ya Allah. Apa dia ungkapkan? Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal solihan, kami akan beramal soleh, inna muqinun, kami sekarang sudah betul-betul yakin sekarang. Tapi apa ibu-ibu, yakin itu tidak bisa nanti. Kita harus membayangkan hari ini seolah-olah kita sudah berada di akhirat, seolah-olah ketika kita dalam sakaratul maut. Maka ketika itu kita mengucapkan sama Allah, farji'na, balikkan kami ke dunia ya Allah, alhamdulillah kita masih di dunia. Atau kita minta undur kepada Allah supaya ajal kita diundur, alhamdulillah kita belum meninggal dunia. Selagi nyawa masih di kandung badan, selagi ada kesempatan, mari kita menyesal sekarang, sehingga kita harus melaksanakan semua yang diperintahkan Allah SWT dan menghentikan seluruh yang dilarang Allah SWT. Kalau tidak, pasti yakinlah kita, termasuk saya sendiri, akan menyesal yang tiada gunanya. Mohon maaf, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.